Baiklah, yang di Komal jangan lupa tap-tap layarnya juga. Dan ya dengan itu tadi sehingga nah, sekarang nggak bisa lagi. Umat Islam sudah pintar, umat Islam sudah bangkit. Dengan adanya internet kita sudah tahu trik-trik yang dilakukan untuk pemurtadan. Kita sudah paham itu. Jadi kalau dulu bolehlah agama Kristen ini panen memurtadkan orang, tapi sekarang nggak bisa lagi. Karena umat Islam itu sudah ada Bang Suma, sudah ada Bang Handi, sudah ada Dinda Ardiansa, Bunda Rahma, dan semua yang ada di sini, Saudara Ali Musa, ya, untuk menjaga dan membentengi akidah umat. Jadi kalau saudara mengatakan kami salah, kami keliru, ya diservis dulu lah Bible itu, diperbaiki dulu Bible-nya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang mungkin menyakiti hati saudara-saudara Kristen. Kalau kami menyatakan sesuatu, itu hanya karena adanya riak yang dibangun oleh Lembaga Kitab Indonesia. Inilah hasil, inilah buah dari perbuatan lembaga kitab saudara mengambil istilah-istilah Islam di dalam Al-Quran. Masakan kami harus diam terus? Mau sampai kapan kemudian kami harus diam? Kami juga punya hak. Agama kami juga dijamin oleh negara ini. Kami punya hak untuk berbicara. Nah, kenapa ada hal-hal yang mungkin menurut saudara, kuping saudara nggak enak untuk mendengar itu? Itu supaya sampai ke lai. Ini loh yang diakibatkan kalau lai tetap mempertahankan apa yang mereka ambil. Bisa-bisa terjadi kisru besar-besaran kalau lai tidak bisa merubah diri. Saya bang, Anda laporkan saya di penjara, tidak selesai. Akan muncul suma-suma yang lain, jutaan suma akan bangkit. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah lembaga kitab saudara yang harus diselesaikan. Bang Suma selesai di jalan, di tengah jalan, dar, mati, selesai perkara. Tapi apakah selesai perkara tentang ini? Tidak. Tidak akan selesai. Umat Islam akan tetap bangkit untuk perjuangkan hak mereka. Istilah Al-Quran harus dikembalikan. Silakan saudara Kristenku menggunakan istilah-istilah Kristennya. Asalnya, apakah Ibrani, apakah Aramaik, apakah Yunani? Silakan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tapi selagi istilah Al-Quran kami diambil, nama Tuhan kami dicatut, ditempatkan di tempat yang terendah, selama itu juga saya katakan hanya maut yang bisa menghentikan Bang Suma untuk berbicara. Camkan itu baik-baik. Jadi saya nggak bisa diancam, saya nggak bisa ditakut-takuti. Bang Suma menyatakan diri di Jakarta beberapa bulan yang lalu. Saya tantang seluruh pendeta se-Indonesia untuk berdialog langsung dengan Bang Suma, untuk membuktikan bahwa Islam atau Kristen yang benar. Tapi kalau diancam-ancam atau ditakut-takuti, saya tidak pernah takut. Wallahi, nggak pernah takut. Saya hanya takut kepada Allah. Kalau hanya dilaporkan, hanya jeruji besi, itu mah kacang bagi saya. Saya tidak sombong, tapi demi Allah, saya tidak takut bang. Saya tidak takut itu. Cuman sebagai seorang putra Indonesia, warga Indonesia yang baik, ya saya juga ini aktivis, saya angkatan 98 juga. Teman-teman aktivis 98 pasti tahu. Maka yang harus kita perbaiki itu adalah pondasinya dulu. Jangan memperbaiki dinding yang senantiasa bisa rubuh setiap saat kalau tidak diperiksa pondasi. Jangan sampai hanya becak yang lewat, pondasi goyang, dinding yang baru diganti, rubuh lagi. Jangan sampai itu terjadi. Maka saran saya kepada saudara-saudara saya Kristen yang saya kasihi, tolong perhatikan itu. Kalau Bang Suma besok hari ketangkep, tapi lai tidak merubah diri, maka akan ada lagi suma lain ditangkap, dan itu akan menyakiti hati yang lain, umat Islam yang lain. Kalau umat Islam hatinya sudah disakiti semuanya secara keseluruhan, saya tidak bertanggung jawab. Nah, karena itu sebelum itu terjadi, sebagai orang hukum, saya percaya Anda adalah orang baik, Anda adalah orang netral, silakan Anda bicarakan di internal saudara bagaimana solusinya ini. Benarkah Bang Suma dan kawan-kawan akan diam ketika lembaga kitab kita terbit dengan terbitan versi baru, tak ada lagi istilah-istilah Islam di dalam. Baru kita duduk sama-sama rangkulan ngopi di warkop. Tapi kalau selama mesti kayak begini, berarti
saudara ingin membersihkan sesuatu, ingin meyakinkan sesuatu kebenarannya, tetapi Anda sendiri tidak bisa membersihkan rumah Anda. Anda ingin kemudian rumah orang dibersihkan, tapi rumah saudara kotor berantakan. Saya kira begitu, Bang. Kristen itu adalah agama yang konon kasih. Kristen itu agamanya agama baik. Mereka menganut ajaran anak-anak Tuhan. Bang Titisan kok suaranya kecil banget ya? Kedepankan mengalah. Apalagi ini adalah hak daripada saudara kalian Islam. Kata Allah, kata Alkitab, kata Rasul, kata Injil, kata mukjizat, kata Nabi, kata Roh, kata Kudus. Kristen tidak akan kekurangan apapun. Kalian tidak akan berubah menjadi anak Tuhan, berubah menjadi anak apapun. Tetaplah kalian itu anak-anak Tuhan kalian. Meskipun Bible itu kalian kembalikan kepada fitrahnya, kepada citranya. Kalian tidak akan kekurangan sebagai pengikut Yesus sedikit pun. Kalau istilah Allah kalian lepaskan dari Bible, enggak. Kalian akan nampak sebagai seorang saudara yang benar-benar kasih. Sekiranya apa yang ada di dalam Bible itu dimurnikan kembali kepada ajaran awal. Jangan ke Islam-Islaman. Begitu saudaraku. Oke, terima kasih. Itu ya permulaan dari apa yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Ya, gimana teman-teman? Ada teman-teman Kristen yang bisa bergabung dengan kita di atas untuk berdiskusi. Yesus Tuhan sama dengan kesesatan. Gimana Bang Kakak Lady? Sepakat kita ya? Saya sepakat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakak Tiara. Apa kabar Kakak Tiara? Sehat selalu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Oke, jangan lupa ya buat sahabat-sahabatku semua yang ada di bawah serta saudara-saudaraku umat muslim yang lainnya, tolong dibantu support dan dukung ya Komal ini. Jangan lupa dibantu disentuh-sentuh layarnya ya, share dan bagikan seluruh kepada teman-teman saudara-saudaranya, mantan-mantannya dan semua-semuanya ya. Kecil kali Bang, suaranya Bang. Tadi suaranya Bang Zuma kecil banget loh Bang Titisan. Dibesarkan Bang. Firman yang datang dari Yesus. Coba. Terus tak ada satupun yang menuliskan firman yang berasal dari Yesus. Terus itu Gimana ya, dong? siapa yang tulis? Bisa ada di Alkitab kata-kata Yesus, firman Yesus ada di situ. Jadi begini, Naikkan volumenya teman-teman ya. Ini udah full. kita melihat kemudian Oh berarti dari sananya nih gitu. Bible, kitab Anda itu dituliskan diawali tahun 52. Markus diawali tahun 64. Matius diawali tahun 66. Petrus diawali tahun 81. Yohanes diawali tahun 40-an ke atas sampai 140. Lukas dituliskan tahun 62. Kemudian kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 100 dan seterusnya. Yesus sudah tak ada. Jarak penulis kitab Anda dengan Yesus itu, Yesus terangkat di tahun 33, mereka menulis nanti dia lebih puluhan tahun setelahnya. Mereka menghafalkan? Enggak. Lalu bagaimana ceritanya? Rupa-rupanya mereka hanya menuliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang ada di sekeliling mereka. Siapa saksi? Tak ada yang tahu. Siapa saksi penulisan daripada kitab Yohanes? Siapa narasumbernya? Nggak ada yang tahu. Satu-satunya yang bertemu langsung dengan yang memberikan bisikan hanya Paulus. Paulus menerima tulisan-tulisannya itu dari mana? Dari makhluk yang bukan manusia, tapi namanya Yesus. Galatia 1 nomor 1. Paulus menerima Injil. Injilnya Paulus diterimanya bukan dari Yesus. Kenapa sih katakan? Karena dia mengatakan begini. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan juga Theos, Bapa. Nah, Yesus ini manusia. Paulus mengatakan dia menerima bukan dari manusia,
berarti Yesus lain. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Berarti menurut Yesus asli akan datang Yesus penyesat yang memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Mesias. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Maria melahirkan apa rupanya? Maria melahirkan anak manusia. Paulus mengatakan, Yesus yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Siapa dia? Itulah yang mengatakan di dalam Wahyu 1 nomor 18, akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa ini? Siapa yang memegang kerajaan maut? Ayo. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang berbicara, akulah yang hidup, akulah yang mati, namun lihatlah aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa? Iblis. Berarti yang Alfa dan Omega itu siapa? Yang Anda sembah? Iblis. Tapi bang, Yesus itu Isa, benar atau? Kalau Nabi Isa itu Nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kitab Injil kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus untuk non-Israel. Coba lihat Galatia 1. Dan Yesus ya. Isa ya intinya. Ya. Jadi Nabi Isa itu tidak mengajarkan kemudian menyembah dirinya. Nabi Isa tidak pernah mengatakan kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Nabi Isa tidak pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Enggak. Beda. Bang, kenapa bang di kalender kalau hari Natal katanya tulisannya hari kelahiran Isa Al-Masih? Itu digunakan oleh misionaris agar umat Islam itu bisa tertipu. Padahal itu bukan Isa, itu Yesus. Yesus yang datang kepada Bani Romawi dan Yunani. Sekali lagi saya katakan Ibu, di dalam kitab Anda itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah Nabi dan Yesus yang adalah bukan manusia. Sedangkan yang Anda sembah adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel adalah Yesus yang adalah manusia. Beda. Beda oknum. Yang Anda sembah itu Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Yesus yang manusia. Dua oknum yang berbeda tapi satu nama. Itulah yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Adanya Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan? Kristen. Soalnya kan kalau yang kami pahami yang sering diajarkan katanya itu malah merujuk ke Nabi Muhammad kan, yang Nabi palsu itu. Soalnya kan tidak bisa. Gak bisa. Gak bisa sampai ke Nabi Muhammad. Karena pengikut daripada Nabi palsu itu, di dalam Matius 20, di dalam Matius 7, tanda-tanda daripada buah Nabi palsu, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Murid Nabi Muhammad tidak ada yang demikian. Cuman muridnya Paulus yang demikian, kalianlah itu. Ayo, siapa yang bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Kristen atau Islam? Ya Kristen. Siapa pendiri Kristen? Ya Paulus. Berarti nabi palsunya siapa? Kristen. Paulus. Ada kan agama yang mereka gimana? Kan Tuhan, agama yang namanya Saksi Yehua. Saksi Yehua itu kan muncul baru 2 jam yang lalu, Ibu. Kristen pertama itu kan Katolik.
Berarti kan Kanyoli yang pertama. mereka tidak mentuan Yesus. Di situ kan mereka Kata siapa? Sampai hari mereka Kata mengakui dia siapa itu? sebagai ciptaan. Kata siapa kemudian orang-orang Katolik pengikut Paulus tidak menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Kata siapa? Sampai hari ini Kanyoli masih menyembah Yesus. Saksi Yehova itu Bang tahu itu. Saksi Yehova. Saksi Yehova itu baru muncul 2 jam yang lalu, Ibu. Ya, mereka kan tidak mentuan. Kan mereka menganggap Iya, sama seperti kucing yang kan cuma penumpang gelap. Yesus dari umat Israel yang hilang. Mana Yesus punya murid orang non-Yahudi? Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Ada nggak muridnya Yesus non-Yahudi? Nggak ada. Orang yang non-Yahudi bertemu Yesus hanya dipanggil gogok sama Yesus. Kalau kalian dipanggil serigala bergigi ompong. Nah, itulah kalian. Di mana itu Yesus sampaikan? Matius 15 nomor 24. terus Bang gini ya, kalau mau belajar Iya. lebih dalam, jadi aku harus cari ustadz begitu atau Ya, boleh cari ustadz, boleh juga melalui TikTok, cari teman-teman kita dari API. Nah, kalau Ibu berbicara mengenai Islam, konsep bertuhannya itu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, namanya disebut yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ibu harus mengimani, ikhlas, ridho, tak ada paksaan untuk tidak mempertuhankan hakikat pencipta yang maha suci, maha tinggi, yang maha tunggal secara absolut. Tuhan satu, tidak berbagi, ada anaknya, ada tantenya, ada sepupunya, ada kakeknya, ya, ada bapak tirinya. Nggak ada Tuhan kayak gitu, tuh nggak ada Tuhan kayak gitu, nggak ada. Itulah lawa itu. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa artinya tunggal absolut. Apa itu? Tidak bisa dibagi-bagi. Oh, ini firmannya jadi ayam, firmannya jadi kutu, firmannya nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya Tuhan tunggal, Ya, absolut, begini nggak Bang. ada diragukan. Soalnya Iya. kan aku pernah ikutin itu, nonton si live-nya Bang Edis. Dia itu mengatakan kalau stop menuhankan Muhammad, yang menurutnya ya karena banyak umat muslim mentaati Muhammad, mengikuti perintahnya. Jadi mungkin dianggap itulah sudah menuhankan Muhammad. Dan saya berpikir pun begitu. Nanti itu sudah kayak menuhankan Muhammad sih nanti kalau seandainya, nggak tahu ya. Aku mungkin ketika pindah jadi mu'alaf begitu, takutnya kayak gitu pemikiranku, karena aku sudah karena aku taat sama dia, jadi terkesan nanti nggak sudah menuhankan Muhammad itu Bang. Itu cara iblis menyesatkan itu, Ibu. Sekarang begini, Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Allah. Perintah Nabi Muhammad menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nabi Muhammad mengajarkan Allah tidak menciptakan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah dan mengimani dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taat juga kepada pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi maksudnya kalau taat kepada Rasulullah itu sama dengan menyembah. Jadi kalau saya taat perintah pemerintah, berarti saya menyembah pemerintah. Sementara Al-Quran mengatakan taatilah pemerintah yang ada di antara kamu. Nah, Wa ulil amri minkum.
Begitu. Jadi pemahaman Edis itu menggiring manusia untuk menjauh dari kebenaran. Sekarang begini Bu, kalau orang tua ibu minta ditaati, apakah ibu menyembah orang tua? Mempertuhankan orang tua? Tidak sih, seperti Yesus Tidak. juga mentaati dia, tapi tidak. Nah, itu baru betul. Itu baru betul. Mentaati Yesus bukan berarti menuhankan Yesus. Itu betul. Nah sekarang murid-muridnya ketika diperintah, apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa Indonesia. Maka murid yang taat kepada Yesus tidak akan mungkin ke Indonesia. Kalau seluruh muridnya Yesus taat kepada Yesus, maka tidak ada Kristen di Indonesia. Kenapa? Karena para murid hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Adanya Kristen di Indonesia yang menjual nama Yesus, bukti bahwa ada murid yang tidak setia terhadap gurunya, tidak taat kepada Yesus. Kan perintahnya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Jadi kalau ada murid Yesus kemudian keluar dari sana, berarti dia murid durhaka. Lawang perintah gurunya, jangan kau kemana-mana, Cak Ayu. Cukup kau pergi ke bangsa Israel, muridku, bangsa muridku. Lah murid yang setia tidak akan mungkin berkhianat kepada sang guru. Lah ini kok malah ada yang sampai ke Indonesia. Sudah begitu, lain yang diajarkan Yesus di sono, lain yang diajarkan di sini. Di sana Yesus mengatakan, membisikkan ke muridnya, dengarkan saya wahai muridku. Ya paman, nih satu kata buat kalian. Ahada. Ahada. Satu, tunggal absolut. Sampai ke Roma, bukan ahada sampainya. Ahai. Sampai ke Belanda, berubah lagi. Aduhai. Masuk ke Indonesia, berubah lagi. Hahahai. Kenapa demikian? Karena mereka ini ada murid-murid durhaka. Yesus mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahada. Itu ajaran Yesus tuh dalam Bible. Sampai ke Roma, ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh. Dari mana ilmunya coba? Nah sementara Yesus ketika dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu memperoleh hidup yang kekal. Tapi itu konsep untuk Yesus bagi muridnya Bani Israel. Islam Kristen tidak punya bagian di sono. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Orang setelah Yesus jatahnya kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juru selamat bagi Bani Israel. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Nabi Muhammad juru selamat bagi seluruh umat manusia alam semesta. Ibu mau berkiblat ke Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel, disepak nanti bokongnya. Kenapa Anda tidak berkiblat kepada Nabi Muhammad? Sedangkan beliau diutus untuk ibu, untuk seluruh manusia. Coba, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran untuk Nabi Muhammad membimbing seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang harus mereka laksanakan di hadapan Tuhannya. Nah, mana dalilnya Yesus mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia? Ada? Tak ada. Lalu orang-orang yang nebeng ke sana, aku pengikut Yesus loh, disepak bokongnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Coba. Masya Allah, syukran. Salam Bang Zuma. Iya, iya, malam Cak Ayu. Ya, gimana? Maaf Bang,
Siap. Tadi kan kata abang Itu Nabi Muhammad laki-laki Gurunda bukan Cahayu. laki-laki Lah. bang. Oh, Lah kalau laki-laki dipanggil Cahayu nggak boleh? enggak boleh. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan kok boleh? Nah, ini yang saya nggak tahu nih. Ini bang, tadi kan Ya, lanjut. kata Bang Zuma Muhammad juru selamat bagi umat manusia ya. Yes. Terus jadi Quran itu Allah memwahyukan ya kepada Nabi Muhammad Alhamdulillah, iya, betul. dan dituliskan oleh sahabat-sahabatnya bang. Yes. Jadi isi di Quran itu benar semua ya bang. Alhamdulillah, sahih, valid. Terus kenapa saya baca di QS 66 ayat 1, Ya. mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kenapa itu bang Nabi Muhammad ditegur bang? Yes, karena Nabi Muhammad kemudian mengharamkan dirinya untuk minum madu. Mengharamkan dirinya menggauli istrinya yang halal. Sementara istri itu dihalalkan. Minum madu itu dihalalkan. Kenapa dia mengharamkan? Makanya ditegur oleh Allah. Kan Bukti. itu nggak dibilang minum madu bang. Nah, makanya Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahan. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Oh begitu. Iya dong. Tadi kan kata Iya. Bang Suma itu Al-Quran benar semua diwahyukan, tapi kok bisa segitunya Allah menegur Nabi Muhammad ya? Apa hubungannya Al-Quran benar semua dengan teguran Nabi Muhammad? Berarti kan ada yang salah berarti kan kepada Nabi Muhammad sampai jadi tegur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian di dalam Al-Quran surah At-Tahrim jelas beliau kemudian mengharamkan dirinya kemudian tidak akan lagi aku minum madu ini, kata beliau. Tapi apa kata Allah? Tidak boleh kau mengharamkan itu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Tabtaghi mardatan azwajik. Itu berbicara mengenai istri. Engkau ingin menyenangkan hati istrimu? Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tidak berbicara mengenai tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, enggak. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada bini beliau, ini tentang hukum etika kemudian. Etika, bagaimana Rasulullah kalau kita berbicara mengenai asbabul nuzul dari ayat itu sangat jelas. Beliau mengharamkan dirinya kemudian minum madu. Gak mau lagi dia, baiklah sayang, aku tidak akan minum madu lagi. Ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Enggak boleh. Jangan karena mau menyenangkan istrimu kau melanggar kemudian hukum yang aku berikan kepadamu. Enggak boleh. Nah, itu teguran Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan beliau. Kalau ini Al-Qur'an karangan beliau, nggak mau dikarang dia. Oh, kok saya pakai dikena teguran? Enak aja. Aku kan hebat. Ngapain aku ditegur-tegur? Nggak kira hapus yang ini. Itu kalau karangannya dia. Tapi kan tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan, "Qad faradallahu lakum tahillah aimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim." Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu barusan. Dan Allah adalah pelindungmu dan dia mengetahui dan dia maha bijaksana. Itu kata Allah. Jadi saudara, kalau Anda membaca Al-Quran itu ya apalagi sampai mengkritisi maksud saya, tapi kalau hanya sekedar bertanya silahkan, kami senang umat Islam itu. Tapi kalau ada yang perlu kitab pelengkap ya bang gitu, kayak hadis. bukan begitu saudara. Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala level tertinggi. Level kedua kemudian adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya level ketiga yaitu manusia biasa. Allah memberikan wahyu kepada beliau Nabiullah agar bisa menguraikan kalimatullah. Al-Quran itu kalimat-kalimat pencipta langit dan bumi, bukan kalimat-kalimat manusia.
Maka yang bisa menguraikan isi daripada kalimat Allah adalah wakilnya di bumi, yaitu Nabi. Nabi menguraikan isi Quran. Uraian isi Quran itulah yang disebut hadits. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, legalitas beliau kemudian untuk menjabarkan isi Quran. An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku berikan Al-Qur'an kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan, menguraikan kemudian, mentafsirkan kemudian kepada seluruh umat manusia. Jadi diperintahkan untuk mentafsirkan. Apa maksudnya? Seperti sebuah bangunan, Al-Quran itu seibarat rumah yang sudah utuh. Nah, hadits itu fungsinya apa? Menjelaskan dinding. Itu ada batu merah, ada semen, ada pasir, ada kusen, ada jendela, ada pintunya, ada kain hordennya. Itu hadits. Yang tadinya sudah utuh, dipecah-pecah oleh Rasulullah. Dipilah-pilah oleh Rasulullah untuk diuraikan satu persatu. Lantai, di situ ada keramik, di situ ada pondasi, di situ ada pasir, itu dijelasin. Atap, di situ ada seng, ada balok, itu diuraikan. Sudah sempurna. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada level ke bawah, yaitu level manusia biasa yang tidak akan mungkin mengerti Quran selain diajarkan dan diuraikan oleh nabinya yang adalah wakil pencipta langit dan bumi. Maka disebutlah hadis atau ucapan Rasulullah, uraian Rasulullah, keputusan Rasulullah, perkataan Rasulullah. Seperti itu, Bung. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, itu murni adalah ucapan Allah. Dan yang bisa memahami itu adalah Nabi Muhammad untuk ia uraikan. Kalau orang lain yang menguraikannya tanpa dasar ilmu, tak bisa. Karena ini kalimat Allah, bukan kalimat manusia Al-Quran itu. Maka untuk menjelaskan harus pakarnya. Nggak boleh hanya menerima terjemahan lalu kita kemudian mengkritisi, Al-Quran itu salah. Kenapa rupanya kamu mengatakan salah? Aku lihat dalam Al-Quran itu begini, padahal yang dibaca terjemahan. Bilangnya Quran. Padahal Al-Quran itu bukan terjemah. Terjemah bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu harus Anda pahami. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran adalah upaya manusia untuk mengerti firman Tuhan. Makanya terjemahan bisa dikoreksi, terjemahan bisa direvisi. Jadi kesimpulan, Bible itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan manusia. Oke, terima kasih. Ya, kita sama-sama sahabat-sahabatku semua, teman-teman di bawah. Ya, buat teman-teman Kristen yang ingin bergabung bersama kami di sini di atas untuk berdiskusi, saya persilakan multi. Itu. Yang selanjutnya buat sahabat-sahabatku, saudara-saudara umat muslim, saya mohon kiranya dibantu, di-follow atau di-subscribe akun YouTube. Bang Titisan itu mau masalah. Linknya ada di profil host ya. Mohon kiranya dari 273 penonton di bawah, mohon kiranya dibantu di-subscribe penambah pengikutnya untuk YouTube Titisan ya. Karena apa yang kita live-kan ini kita teruskan lagi ke YouTube agar siar dan dakwah kita kebenaran Islam melalui dialog dan diskusi lintas agama itu lebih luas lagi kita sampaikan. Seperti itu. Mohon kiranya ya teman-teman dibantu. Linknya, link YouTube-nya itu ada di profile di host ya. Tinggal diklik, insya Allah ada di linknya, tinggal diteruskan ke YouTube. Tolong dibantu ya saudara-saudara umat muslim. Oke teman-teman di bawah, saya persilakan multi. Gimana Kakak Lady? Bang Titisan, mikrofonmu kayaknya sedikit masalah karena suaramu agak mendem ini. Oke. Enggak apa-apa. Coba dibenerin dulu. Sudah diciptakan dari pabrik mungkin begitu. Alah. Coba kalau begini gimana? Cek 1 2 3. Lebih bagus ini. Lebih bagus ini kan? Ya. Oke sahabat-sahabatku, mati meja. Kakak Leli boleh gabung juga kalau gabung di atas. Oke, selamat malam tuanku. Apa kabar tuanku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bang tuanku ini adalah muslim.
Jangan lupa ya teman-teman, mohon kiranya dari ujung kaki sampai ujung rambut, saya mohon kiranya bantu di follow, di subscribe akun YouTube Rititisan ya, biar lebih cepat naik berikutnya ya. Linknya ada di profil host ya, Rititisan. Tinggal diklik, dilihat, ada tinggal dibantu. Mohon kiranya dibantu ya, sahabat-sahabatku semua, saudara-saudaraku umat muslim. Oke, Bang Tuanku, selamat malam Bang Tuanku. Apa kabar? Saya apa tuh ada typingan. Saya Kristen tapi penjelasan Zuma lebih masuk akal daripada penjelasan pendeta. Aku. Oke, naik ya kawan-kawan. Naik. Bang Tuanku nggak bisa disapa ya. Saya turunkan, mohon maaf ya. Aduh, ini juga Jarot. Turunin. Aduh, Jarot, kau jangan langdutan di sini. Bentar, kalau mau dangdutan bukan waktunya. Bukan tempatnya di sini. Nanti sebentar kita buka komal ya. Enggak, nanti kalau dangdutan Abang Titisan auto joget bahaya ntar. Bunda Panca monitor, Bunda Panca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andika Latif. Ya, selamat bergabung teman-teman semua. Ya. Mohon dibantu ya, di follow, di subscribe di akun YouTube Rititisan ya. Adalah salah satu media kita juga dalam penyebaran syiar dan dakwah kita. Jadi hasil live-nya kita itu kita teruskan lagi ke hanyalah sebagai utusan. Saya persilakan Bang Kelabu, mungkin tanggapannya Ya Bang Kelabu. kalau kalian nggak mengimani ya berarti ya sesat.